warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winu Febrianisa, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Konsentrasi Jurnalistik UIN Sukariau. Jadi sekarang saya sudah bersama Bapak Suyendri, seorang tokoh inspiratif sebagai pelopor atau pendiri dari pembangunan pesantren. Nah, selain itu beliau juga sebagai penceramah dan juga sebagai motivator. Baiklah, langsung saja kita mulai wawancara eksklusif ini bersama Bapak Suyendri. Baik Pak, apa visi-visi Bapak membangun pesantren ini? Bagaimana cerita awalnya? Ya, pesantren ini berawal dari semangat untuk mengestafetkan kembali peran para ulama dan guru-guru Quran terutama yang ada di Kabupaten Bengkalis. Jadi kita melihat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, orang alim itu semakin langka. Ada yang sudah pergi, yang meninggalkan kita semua, sehingga masyarakat itu mesti mempunyai panduan, ya, teladan baik dalam hal keilmuan Islam maupun dalam persoalan sosial kemasyarakatan. Nah, kegundahan tentang langkanya para ulama inilah kemudian yang membuat saya bersama beberapa orang rekan terinspirasi untuk pulang dari Jawa ke Bengkalis semata-mata ingin berjuang untuk menciptakan regenerasi orang alim di tanah Riau, terutama Bengkalis gitu. Ya. Jadi dana dari pembangunan ini bagaimana sih Pak? Dari Bapak individu atau ada dari mana gitu? Ya, sebetulnya pesantren ini awalnya gerakan-gerakan kecil ya, gerakan-gerakan komunitas, simaan Quran, kemudian dari musola ke musola, dari rumah ke rumah. Awalnya cikal bakalnya seperti itu. Kita kemudian pergi sampai ke ujung kampung untuk menengok semangat dan bakat-bakat yang dimiliki oleh anak-anak Watan Bengkalis. Nah, setelah itu kelihatan, kita cari titik temunya, ternyata memang mereka membutuhkan semangat gitu. Membutuhkan semangat, membutuhkan seseorang yang perlu menggerakkan potensi mereka. Akhirnya kita bikin komunitas kecil Quran itu. Ada sekitar 15-16 komunitas di Pulau Bengkalis ini. Kemudian kita terpikir, ini kalau lama-lama anaknya banyak, kita sendiri bisa repot ke depan. Akhirnya tercetuslah ide untuk berpikir tentang harus ada suatu tempat gitu, tempat orang untuk thalabul ilm, tempat menuntut ilmu, ya tidak lain tidak bukan adalah pesantren. Dan terkait dengan dana ini sejak dari awal dibangun dari pondasi ini murni peran para dermawan. Jadi segala macam latar belakang orang datang ke sini. Bahkan segala macam agama, ada yang Muslim, ada yang Kristiani, ada yang Protestan, ada yang Konghucu. Juga mereka ikut berpartisipasi sejak dari pendirian pondasi. Jadi kalau boleh disebut ini, saya ingin berikan namanya adalah pesantren dermawan. Pesantren. Ya, pesantren dermawan. Oke. Baik Pak, apakah sudah ada izin dari pemerintah pembangunan pesantren ini? Apakah ada kendala juga dalam mengurus perizinan pesantren ini? Ya, untuk izin kita sudah dapat. Karena rencana untuk yang item yang sedang kita bangun yang sederhana ini, kita ingin fokus kepada pendidikan pesantren salafiyah, PPS namanya, yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Jadi itu izinnya kita sudah dapat. Berapa orang pekerja yang membangun pesantren ini? Lalu bagaimana pembayaran mereka atau gajinya mereka? Ya, kalau kita cerita ke belakang, ini kan dulu hutan nih. Oh, iya. Hutan itu di atas 50 orang yang ikut menebang pohon-pohon karet yang ada di sini, orang kampung di sini. Kemudian kita kumpulkan, kita bakar kecil-kecil, akhirnya terang. Setelah itu bangunlah. Nah, jadi seperti ini yang bekerja antara 6 sampai 10 orang. Nah, dan mereka itu ada yang memang diberikan sesuai dengan ukuran tukang, ada juga yang semi
sosial. Artinya mereka kerja, tapi mereka bantu juga dengan keringanan biaya upah gitu. Nah, kapan target pesantren ini selesai kira-kira Pak? Kalau tak meleset, kita targetkan 2020 sudah bisa menerima santri perdana. Nah, kemungkinan untuk yang perempuan dulu kali ya, nah, jenis kelamin perempuan dulu ya. Lalu bagaimana perekrutan guru nanti untuk pesantren ini Pak? Ya, untuk guru karena memang ini adalah ingin kita jadikan sebagai salah satu markas pengkaderan orang alim, pengkaderan guru-guru Quran, maka gurunya juga harus mumpuni di bidangnya. Karena itu kita sangat selektif nanti mencari guru. Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang pernah nyantri di tanah Jawa, seperti itu. Lalu sistem pendidikannya nanti bagaimana Pak? Sistemnya di awal tadi saya sudah sebutkan namanya, kalau untuk yang ini nomenklaturnya itu namanya PPS, Pendidikan Pesantren Salafiyah. Jadi mereka itu mendapatkan ijazah, juga ijazah legal. Jadi 3 tahun setingkat SMP. Di sana mereka belajar nausoro, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar fikih, belajar dasar-dasar agama, belajar berbahasa, baik Arab maupun Inggris. Kemudian mereka juga bisa mendapatkan juga ijazah yang resmi dari Kementerian Agama. Jadi legal lah ceritanya. Mereka dari pesantren ini nanti mereka mau nyambung kemana ya bisa. Nah, seperti yang saya dengar, Bapak juga sering mengantarkan anak-anak ke sekolah untuk keluar Jawa. Nah, tolong ceritakan Pak, bagaimana sih sebenarnya? Ya, karena saya berpikir tentang visi jauh ke depan, karena kita kan pada akhirnya akan tua gitu kan. Terus siapa yang akan mengganti kita ke depan? Akhirnya karena kita juga berpikir, memang pesantren ini diset untuk adik-adik kita yang akan pulang ke Jawa juga, mereka sebagai gurunya. Gitu. Maka kemudian kita siapkanlah siapa nanti yang akan mengajar di sini, ya siapa yang akan mengurus ini ke depan. Nah, salah satunya saya pikir ya harus orang yang betul-betul hidup di dunia pesantren. Akhirnya kita kirimlah kaderisasi ulama dan guru hafiz Quran namanya, sejak tahun 2016 sampai sekarang masih berjalan, 2020 masih ada. Ya, jumlahnya sampai saat ini 54 orang. Itu non biaya pemerintah. Nah, selain itu kan Bapak juga sebagai motivator, datang ke sekolah, ke kantor tuh untuk berceramah. Jadi apa sih masukan Bapak untuk kami gini sebagai generasi penerus dari bangsa ini gitu? Ya, pertama, sesibuk apapun kita, jangan lupa untuk terus belajar. Itu penting. Jadi saya pernah dipesankan oleh guru, kamu belajar apa saja hari ini, kamu belajar nuntut ilmu. Hari ini mungkin belum berguna, ilmu apa sajalah, tapi suatu saat yang dipelajari hari ini pasti berguna. Jadi kadang-kadang kita kan melihatnya jangka pendek. Jadi terus belajar, terus berinovasi, tengok tuh tantangan zaman seperti apa, semakin lama tentu berubah. Nah, jadi pandai-pandailah hidup dengan visi yang jauh ke depan. Jangan hanya dilihat hari ini saja gitu. Jadi hari ini tanam ilmu, tanam wawasan, tanam pengetahuan. Nanti insya Allah akan menuai pada waktunya. Itu yang paling penting, dan bergaul dengan orang-orang yang memang berpikir maju. Jadi kalau kita berkawan dengan orang yang berpikir maju, kita juga ibarat penjual minyak wangi, ya, walaupun dapat juga kita baunya gitu. Jadi berkawan dengan orang yang punya visi untuk hidup ke depan lebih maju. Baik, terima kasih Pak Suyandri. Sekian wawancara eksklusif saya bersama Pak Suyandri selaku pendiri dari pesantren di Bengkalis ini. Mohon kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.